Om Swastiastu, pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kami akan membawakan terkait dengan politik di desa adat. Menjelang perhelatan politik ini, desa adat memang seperti gadis cantik, dilirik oleh banyak pihak, terutama para politisi untuk mendapatkan simpati di desa adat tersebut. Dan Keramo Desa Adat tentu akan menyambut dengan antusias. Tapi tidak tertutup kemungkinan pula Keramo Desa Adat a priori masa bodoh, acuh dengan hal tersebut. Karena mungkin saja mereka sering kena PHP, pemberi harapan palsu gitu misalnya. Terkait dengan hal ini juga menjelang hajatan politik tersebut ada semacam pemanasan berupa timbulnya pendapat-pendapat di masyarakat. Misalnya terkait dengan bendesa adat yang nyalek apakah harus mundur dari jabatannya selaku bendesa. Ada pendapat yang mengatakan bahwa bendesa adat yang nyalek boleh saja tapi harus mundur dari jabatan bendesanya. Yang berikutnya ada pula pendapat bahwa bendesa adat boleh nyalek, boleh tidak mundur dengan alasan bahwa nanti diserahkan ke masyarakat, ke Keramo. Kalau Keramo itu menganggap benar, penting, lebih banyak manfaatnya, tentu akan dipilih. Dan sebaliknya kalau tidak, tentu tidak dipilih. Jadi diserahkan ke masyarakat. Dan berikutnya ada pula pendapat bahwa boleh tidaknya nyalek, mundur atau tidaknya tergantung aweg-aweg yang ada di desa adat tersebut. Sebab otoritas terkait dengan hal itu di desa adatnya ya tentu di aweg-awegnya tersebut. Sedangkan MDA selaku lembaga persikian desa-desa adat tidak ada wewenang untuk melarang bendesa adat. Nah, terkait dengan pro kontra ini itu memang akhirnya melalui surat dari Kemendagri, melalui Dirjen Pemerintahan Desa itu ada disampaikan bahwa di sana ada poin-poin yang perlu dipakai acuan. Yang pertama, desa adat di Bali dalam menyelenggarakan adat budayanya itu memang tidak diberikan kodifikasi karena tidak menyelenggarakan pemerintahan desa dan tidak pula mendapatkan dana desa. Ada pula dalam surat tersebut disampaikan bahwa desa adat di Bali tidak sama atau berbeda dengan desa atau desa adat di lain tempat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Oleh karena itu memang tidak diharuskan bendesa adat di desa adat itu harus mundur. Jadi boleh gitu. Barangkali dengan surat ini, surat dari Kemendagri ini sudah dapat dipakai sebagai referensi pijakan untuk bagi para pihak penyelenggara pemilu memakai dasar surat ini. Pemirsa yang budiman, desa adat tertentu ada yang membuat semacam inovasi terkait dengan partisipasi mereka dalam perhelatan politik, dalam pemilu. Modelnya adalah menyelenggarakan kegiatan yang temanya adalah adu gagasan. Ini memang cukup inovatif. Jadi terlepas dari apakah ini benar atau salah, baik atau buruk, itulah yang dilakukan di
satu desa adat yang kami tahu. Dengan mekanisme bahwa dalam paruman krama desa adat itu dipersilakan krama desa adat yang mempunyai kandidat, yang mempunyai calon selaku simpatisan dari calon-calon tertentu dari partai apapun dipersilakan untuk dihadirkan dalam suatu forum yang namanya adu gagasan tersebut. Kemudian ditentukan harinya, tempatnya, disepakati bersama. Hal ini untuk menghindari adanya dugaan-dugaan yang atau tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap Benese dengan perjurunya. Sebab kalau itu dilakukan di rumah Benese, karena banyak para politisi, para caleg yang datang dan mungkin mempunyai kapasitas yang sama-sama mantap, bagus, dan kedekatan secara emosionalnya juga sama-sama dekat, ini kan Benesenya rikuh, perjurunya rikuh, dan belum lagi dugaan-dugaan ada deal-deal pribadi atau mungkin saja ada oleh-oleh gitu misalnya yang diterima Benese yang terima oleh-olehnya, tapi krama yang akhirnya diminta suaranya. Untuk menghindari hal-hal negatif tersebut, itulah dibuatkan semacam forum adu gagasan. Jadi di kesempatan tersebut masing-masing kandidat, masing-masing caleg, apakah itu caleg yang berskala di level kabupaten, provinsi maupun kecamatan, semua diberi kesempatan untuk menyampaikan masing-masing seperti apa kemampuan mereka, untuk menyampaikan seperti apa ide-ide terkait dengan membangun Bali, membangun desa adat itu dengan baik. Jadi di sini masing-masing caleg diberikan kesempatan, kemudian di tahap berikutnya tentu krama selaku audien itu diberikan juga kesempatan untuk menyampaikan usul, saran, bahkan kritik terhadap ide-ide yang politisi itu sampaikan di hadapan krama semua. Dan berikutnya tentu tanpa ada kesimpulan, tidak disimpulkan oleh Benese Adat atau oleh siapapun, itu dibiarkan sedemikian rupa, biarkan krama yang menilainya, menaruh dalam hatinya, kemudian diekspresikan pada saat pemungutan suara. Jadi ekspresinya ini tentu yang dipakai landasan adalah bagaimana kandidat ini, calon itu menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan terkait dengan tugas yang akan mereka emban nantinya. Ini memang kelihatannya agak sulit dilakukan. Ini agak idealis, susah. Karena kecenderungannya sekarang kan kepentingan yang bersifat pragmatis. Siapa yang memberikan sesuatu dalam waktu yang cepat, itulah yang akan didukung. Tidak penting apakah gagasannya baik atau buruk, itu menjadi nomor sekian. Yang penting mereka mendapatkan apa yang diharapkan secara instan. Nah, ini adalah di tingkat desa adat, adu gagasan ini, dan untuk kepentingan secara umum, termasuk kepentingan desa adatnya sendiri. Berikutnya, hal ini tentu ada pergeseran lagi.
bukan saja di tingkat desa adat, tapi para politisi, para caleg itu justru menyasar yang di bawahnya lagi, yaitu dadio-dadio yang ada di desa adat tersebut. Jadi ini semakin intensif, dadionya dikumpulkan, kemudian ada deal-deal di sana, dealnya pasti ya sekitar dadio itu, dan tentu apakah yang dilakukan di tingkat desa adat ataupun di tingkat dadio, harapan kita jangan sampai hal tersebut dengan kedatangan itu justru menjadi desa adat ataupun dadio-dadionya ini terbelah gara-gara aktivitas politik ini. Ini yang kadang-kadang menjadi kerisauan, kekhawatiran kita bersama. Desa adat kita terpecah, terbelah, keluarga kita dalam satu dadio terpecah, terbelah gara-gara perbedaan persepsi kita, gara-gara perbedaan pilihan kita. Ini akan sangat riskan sekali. Oleh karena itu, tentu kami berharap untuk hati-hati. Desa adat sebagai penjaga gawang ini mempunyai peran yang sangat penting. Jangan sampai karena politik masuk, eksistensi keberadaan desa adat menjadi kacau balau. Ini adalah tergantung kelincahan, kecerdasan, kearifan dari bendesa adat dan prajuru selaku penjaga gawangnya tersebut. Itu yang perlu disampaikan. Pemirsa yang budiman, Bali sesungguhnya memerlukan politisi, penguasa yang memang paham terkait dengan adat budaya Simodreste di Bali. Bali atau desa-desa adat di Bali memerlukan politisi yang napasnya, tarikan napasnya seirama dengan napas adat budaya Simodreste di Bali. Jadi politisi yang memang darah dagingnya sudah disusupi oleh pengertian pembelaan terhadap desa adat. Apabila politisi tersebut atau penguasa sudah dalam posisi seperti itu, pasti akan mendapatkan apresiasi dari kerama Bali maupun kerama yang ada di desa adat di Bali. Tapi kalau sebaliknya itu tidak hirau dengan keberadaan adat istiadat Simodreste Bali, termasuk tidak hirau dengan lembaga yang mengkoordinasikan tersebut, yaitu desa adatnya sendiri, itu tentu akan mendapatkan apresiasi yang kurang baik, bahkan perlawanan dari kerama Bali, kerama desa-desa adat di Bali. Hal ini terbukti sudah pernah terjadi dulu di masa dinasti Majapahit yang pertama ke Bali, ide Sri Kresna ke Pakistan itu, karena beliau baru mengawali pertama kali memerintah di Bali, beliau kurang menguasai adat istiadat Bali. Karena tidak memahami,
sehingga kurang hirau, terlihat kurang memperhatikan, sehingga pada saat itu krama Bali, terutama orang-orang atau krama Baliaga itu mengadakan perlawanan dengan raja waktu itu, ide Sri Kresna ke Pakistan. Akhirnya beliau hampir frustasi. Beliau maunya pulang balik lagi ke Majapahit, tapi saat itu menurut cerita Babad ini bahwa beliau diharapkan tetap di Bali, tidak balik lagi ke Majapahit. Tentu dengan mengubah strategi dalam pemerintahannya di Bali. Jadi nasihat dari Rakyat Patih Gajah Mada waktu itu adalah perhatikan adat budaya Sima Dreste orang Bali. Nanti dengan demikian pasti akan bisa menarik simpati, mengambil hati krama Bali, terutama waktu itu krama Baliaga. Benar saja, setelah apa yang dinasehatkan, wejangan yang diberikan Gajah Mada ke Sri Kresna ke Pakistan itu dilaksanakan dengan baik. Akhirnya secara perlahan-lahan krama Bali bisa menerima pemerintahan beliau. Akhirnya Bali pada saat tersebut menjadi aman. Jadi kita, siapapun yang memimpin Bali sekarang ini atau di desa-desa adat, di kelompok yang lebih kecil, harus memang mempunyai komitmen kuat untuk menjaga adat Bali. Ya, demikian jadinya selain politisi itu harus betul-betul memahami dan memang betul-betul mempunyai komitmen yang cukup besar untuk menjaga adat budaya Bali. Karena adat budaya Bali, desa adat yang mewadahi, kita ketahui bersama adalah merupakan tulang giing jagat Bali. Jadi dengan desa adatlah Bali menjadi tetap eksis seperti sekarang, eksis sudah ribuan tahun karena ada desa adatnya. Oleh karena itu desa adat tentu harus dijaga bersama. Jangan digoyang, jangan digoyahkan. Politisi, penguasa, krama harus bersatu padu. Seperti apa kita akan melestarikan adat budaya dan desa adat tersebut. Kita tentu akan sangat menyesal nanti kalau desa adat yang sudah ribuan tahun ini, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, skala niskala, itu sudah menjaga eksistensi Bali. Kalau ini sampai terganggu, goyah, ini cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama keberadaan desa adat ini. Para politisi itu sesungguhnya kalau dalam konsep catur warna itu ya termasuk ksatria. Jadi para ksatria inilah yang harus pasang badan terkait dengan keberadaan desa adat ini. Sebab dalam Menawa Dhamma Sastra disebutkan bahwa politisi ksatria inilah yang harus
menjaga rasa aman dari rakyat dan mensejahterakan rakyat yang dikuasai, yang dipimpin. Yang disebut dengan istilah Rajanem, Raksanem, Danem. Jadi memang adalah untuk menciptakan rasa aman dan sekaligus kesejahteraan masyarakat yang dipimpin. Satu lagi yang terakhir yang kami ingin sampaikan, jangan sampai dengan kegiatan politik seperti sekarang ini itu merubah, mendegradasi dari keberadaan desa adat, terutama dalam hal kalau di politik yang kita kenal ini itu untuk memilih legislatif maupun eksekutifnya, orang-orang yang akan duduk di eksekutif. Tapi di desa adat kan ada proses pemilihan bendesa adat. Ini mempunyai cara tersendiri. Kalau di pemilu politik yang praktis ini, itu dengan voting kita kenal, antara lain prinsipnya adalah voting, jadi one man one vote. Tapi kalau di desa adat kita mempunyai pakem tersendiri. Mereka tentu tidak ada istilah voting-votingan. Semua didasarkan dengan prinsip-prinsip kekeluargaan, prinsip-prinsip kebersamaan di desa adat. Jadi tidak ada istilah voting, tapi yang persyaratkan di sana dalam pengadakan bendesa atau pemilihan bendesa adalah bendesa dipilih secara musyawarah. Hal inilah yang sebagai terkontaminasi sudah pikiran Krama Bali, jadi selalu pikirannya ke voting. Begitu kita ajak kembali ke musyawarah seperti model pemilihan kita di adat gitu, itu agak kagok akhirnya. Masih terkooptasi pikirannya dengan voting gitu. Yang sebenarnya mari kita kembali ke kearifan lokal kita. Pemilihan bendesa adat harus dengan musyawarah sesuai dengan amanat dari Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan lebih kurang mungkin apa yang kami sampaikan tersebut. Tidak lupa kami mohon maaf. Dan terakhir kami sinep dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.